Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hukum Suha kembali. Surahmin dari LBH Yakuza Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai reintegrasi sosial narapidana. Narapidana secara umum adalah orang yang menjalani putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan. Ringan beratnya hukuman tergantung dari putusan pengadilan. Sebagian dari narapidana tersebut secara hukum dapat memperoleh pembebasan sebelum menyelesaikan secara penuh hukumannya. Mengingat selama menjalani hukuman praktis narapidana tersebut terputus dengan dunia luar, ketika mereka keluar tentu akan menimbulkan persoalan kepada yang bersangkutan dalam berintegrasi dengan masyarakat. Agar tidak menimbulkan persoalan, maka hal ini perlu kebijakan, khususnya dari Kementerian Hukum dan HAM, lebih spesifik lagi adalah Dirjen Pemasyarakatan. Sudah hadir bersama kita Bang Husni Mubarak, Sarjana Psikologi, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pontianak. Untuk lebih jauh tentang bagaimana pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, kita bisa bertanya langsung kepada Bang Husni. Bagaimana Bang Husni? Siap, Bang. Ya. Bisa dijelaskan apa menjadi topik bincang-bincang kita hari ini? Oke, untuk bincang-bincang kali ini memang topik yang menarik yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas, terutama tentang reintegrasi sosial narapidana di masyarakat. Dan sistem pemasyarakatan ini perlu kita tahu adalah sebuah sistem peradilan pidana di negara kita yang menyelenggarakan penegakan hukum bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Nah, dalam sistem pemasyarakatan ini ada namanya reintegrasi sosial, atau ada jenisnya kita biasa menyebutnya ada pembebasan bersyarat, ada cuti bersyarat, ada cuti menjelang bebas. Nah, untuk memperolehnya, napi mempunyai hak yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru disahkan tahun ini, nomor 22 tahun 2022, tepatnya pada pasal 10. Mereka mempunyai hak untuk bebas lebih cepat atau bebas dengan program. Nah, salah satu syaratnya adalah telah menjalani 2/3. Sebentar dipotong. Kenapa ada kebijakan untuk memberikan pembebasan bersyarat itu? Salah satu alasan kenapa? Ini sebagai bentuk reward atau hak yang mereka dapatkan setelah menjalankan kewajiban. Atau bisa juga karena sudah over kapasitas lembaga. Itu salah satu juga. Itu salah satu juga. Karena ada over kapasitas. Sangat penuh, Bang, sangat penuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Selain karena over capacity, memang banyak hal yang menimbulkan polemik ya Bang ya. Kita sering lihat pas COVID kemarin, kita juga melakukan ada simulasi rumah besar-besaran yang kita sering salah artikan oleh masyarakat. Mereka menganggap napi dibebas-bebasin. Sebenarnya mereka tidak bebas secara murni. Tidak bebas secara murni. Betul. Kita menyebutnya menjalani sisa pidananya di luar. Sisa pidana di luar. Iya, artinya separuh kakinya di dalam. Belum selesai lah hukumannya ya. Belum selesai sepenuhnya. Jadi mereka ini diberikan kebijakan supaya mereka bisa beradaptasi lah. Betul, dari awal ya. Betul. Sampai mereka benar-benar bebas penuh gitu. Bebas penuhnya. Itu bagaimana hasil dari evaluasi dari Balai Pemasyarakatan, khususnya Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Kota Pontianak? Untuk reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial. Oke. Untuk evaluasi yang sudah selama ini kami lakukan, memang ada beberapa hal yang beberapa catatan. Jadi secara garis umum, narapidana itu ketika dia sudah keluar, kita sebut klien pemasyarakatan, itu ada 2 jenis Bang, secara garis besar. Ada yang tobat, ada yang memang melanjutkan karirnya. Dalam dunia kriminal. Nah, dua jenis ini yang sering kita evaluasi. Dalam temuannya ada beberapa model yang ketemu. Napinya bertaubat, benar-benar ingin memperbaiki diri, namun ada stigma di masyarakat. Jadi tidak ketemu Bang. Belum bisa diterima di masyarakat. Iya, belum bisa diterima. Perbuatannya masa lalu. Iya, karena ada stigma. Ada stigma. Itu model yang pertama. Model yang kedua, napinya tidak bertaubat, tapi masyarakat menerima karena masyarakatnya lebih terbuka. Ini juga menciderai kepercayaan masyarakat. Akhirnya muncullah stigma yang pertama. Oh, jadi ada bermacam-macam gitu ya? Iya, ada yang model ketiga, ini model yang kita harapkan. Makanya podcast ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat.
napinya bertobat, kemudian masyarakatnya terbuka dan mau menerima. Inilah target kita. Terwujud ya, tujuan Terwujud, dari pemasyarakatan. pemasyarakatan terwujud. Jadi tidak hanya sekedar membebaskan, tapi membuat mereka mampu beradaptasi dan menjadi warga negara yang baik. Itu Bang. Jadi harus ada match. Betul. Makanya kita ada kerjasama, ada kerjasama, ada sinergi ya. ada sinergi. Makanya kita punya Pokmas Lipas namanya. Pokmas Lipas. Betul. Apa itu Bang Husni, Pokmas Lipas? Pokmas Lipas itu kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Nah, dia bisa berbentuk organisasi, lembaga, atau individu yang mempunyai concern dalam isu-isu pemasyarakatan narapidana. Nah, mereka bersama kita untuk bekerja sama, saling bahu-membahu, saling melengkapi, karena kita perlu sadari betul bahwa tidak bisa pemerintah menyelesaikan sendiri semua masalahnya. Terus kaitan antara Pokmas Lipas, Bapas, narapidana itu kaitannya seperti apa? Aksesnya atau hubungannya itu? Hubungan yang dibangun ya Bang? Iya, hubungan yang dibangun itu kita pertama konsultatif, ya kan, saling sharing. Kedua, saling bekerja sama membuat program. Dan yang ketiga, ada penyaluran. Jadi klien misal ada mitra Pokmas yang ternyata punya kemampuan coaching bisnis. Nah, kita ada penyaluran klien-klien kita ke sana. Atau kayak kondisi sekarang nih, dari mitra-mitra kita ingin membuat acara atau sosialisasi tentang sesuatu, dan kebetulan bersinggungan dengan Bapas, maka Bapas pun hadir untuk bersama masyarakat melakukan sosialisasi dan edukasi mungkin kepada masyarakat. Jadi hubungannya kolaboratif, Bang. Kolaboratif, betul. Ya. Saling mendukung. Saling mendukung, saling melengkapi. Jadi narapidana yang dalam masa pembebasan bersyarat ini kemudian bisa mengakses keperluannya khususnya dalam mereka berinteraksi sosial ini melalui Pokmas ini ya. Sesuai dengan pembidangannya. Betul, sesuai dengan pembidangannya. Terus kemudian saya baca juga itu ada namanya Gria Abipraya, itu apa ya? Oh, Gria Abipraya dengan narapidana. Oke, Gria Abipraya ini memang program baru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kita menyebutnya, orang biasa menyebut rumah singgah. Rumah singgah dari Kemenkumham atau Dirjen Pemasyarakatan khususnya disebut Gria Abipraya. Nah, Gria Abipraya ini program dikhususkan untuk mereka, para klien atau para anak yang berhadapan dengan hukum, ABH, agar punya ruang atau punya tempat untuk beraktivitas secara produktif, kemudian konsultatif, konseling di sana, dan pendampingan secara intensif, Bang. Jadi rumah singgah ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang mungkin baru bebas, belum punya tempat tinggal. Bisa untuk sementara tinggal, bisa sementara tinggal di sana. Kemudian ada petugas-petugas yang dari pemasyarakatan dan dari mitra, yang saling kolaboratif mengisi di situ. Berarti selama proses pembebasan bersyarat itu narapidana tersebut wajib melapor. Wajib lapor, itu salah satu kewajiban mereka. Jadi pola seperti apa wajib lapornya? Oke. Apakah mereka ini datang ke kantor Bapas atau orang Bapas yang datang ke tempat mereka? Bagaimana? Ada dua tipe. Kemudian dalam 1 bulan itu berapa kali mereka melapor? Oke. Untuk pertama wajib lapor. Wajib lapor adalah salah satu bentuk yang kita sampaikan tadi, bahwasannya ketika narapidana mendapatkan program pembebasan bersyarat, dia tidak sepenuhnya bebas. Artinya separuh kakinya masih di dalam. Separuh kaki inilah yang kita sebut wajib lapor. Nah, wajib lapor itu akan kita akses juga, Bang. Akan kita ukur. Biasanya kalau dia baru bebas, kita dinilai kebutuhannya. Kalau memang butuh pendampingan konseling yang lebih ketat, kita biasanya wajib lapor ada yang seminggu sekali ketika baru keluar. Baru keluar seminggu sekali. Biasanya. Karena apa? Kita melihat risikonya. Karena sebelum mereka dibebaskan kan ada litmas, Pak. Penelitian kemasyarakatan. Nah, dari penelitian itulah pertimbangan kita berapa rentang waktu mereka wajib lapor. Kalau dalam kondisi sudah normal dan mulai beradaptasi, itu kita minimal sebulan sekali. Bisa berkunjung, ya kan? Kami mengunjungi rumahnya. Dalam kunjungan ini nanti ada konseling dengan klien, ada konseling dengan keluarga. Kemudian bisa juga mereka datang ke kantor Bapas, ya kan, untuk melakukan wajib lapor. Ada juga melalui sekarang ada namanya video call, Bang. Video call bisa. COVID ternyata membawa hikmah.
bisa melalui Ada teknologi-teknologi yang kita manfaatkan, betul. Sehingga klien-klien dengan risiko rendah kemudian sudah beradaptasi, kita cukup melakukan video call untuk Jadi memantau mereka- perkembangan tiap kalau waktunya. kalau tempat tinggal mereka itu jauh dari tempat melapor, jadi mereka bisa video call. Betul. Ya. Jadi sangat membantu ya. Sangat membantu sekali. Terus kemudian begini, kalau kemudian dalam proses pembebasan bersyarat ini kemudian mereka kemudian dinilai kurang bisa beradaptasi, itu ya, apa tindakan selanjutnya dari Bapas? Kurang beradaptasinya, Maksudnya ya tentu mereka tidak ada pekerjaan. Nah, betul. Dan tidak ada pekerjaan itu kan seringkali juga menimbulkan keresahan, apalagi kalau kemudian mereka ini sebelumnya tindak kejahatannya misalkan melakukan pencurian. Betul. Nah, itu apa yang akan dilakukan? Nah, apakah kemudian orang bersangkutan kemudian ditarik kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan? Jadi taruh aja di situ ya. Oke ya, ini yang kadang kurang banyak orang tahu. Jadi di Balai Pemasyarakatan sendiri ada semacam pembimbingan namanya. Ada pembimbingan, salah satunya pembimbingan kemandirian. Jadi ada pelatihan skill vokasional, ya kan, kejuruan kepada mereka. Atau yang pernah kami lakukan adalah mengajak lembaga pemerintah lain, ya kan, seperti BLKI kalau di Pontianak, Balai Latihan Kerja, untuk memberi mereka skill. Ketika keterampilan khusus seperti yang sudah dilakukan otomotif, kemudian elektronika, kemudian yang terakhir itu ada tentang kemampuan mengelas, Bang. Jadi mereka punya skill kemampuan praktis ya. Kemampuan praktis digunakan oleh mereka untuk menopang kehidupan mereka. Kehidupan mereka bisa juga dengan mitra. Ada juga mitra yang pernah membuat roti. Siapa yang tertarik, kita salurkan ke sana. Iya. Jadi mereka bisa mencari mencari penghasilan sendiri. Iya, ya, alternatif pada orang lain. Ya. Betul. Wirausaha lah ya. Wirausaha. Atau kalau tidak wirausaha ya bisa bekerja tempat lain seperti bengkel. Dan pelatihannya otomotif. Biasanya di BLKI kalau dia hasilnya bagus dia disalurkan ke AHAS. Bengkel-bengkel. Industri-industri ya. Iya, jadi itu jadi motivasi juga buat mereka untuk kursusnya benar-benar gitu biar bisa disalurkan. Jadi mereka ada harapan lah. Ada harapan. Mereka bisa merubah hidup mereka. Betul. Ke hal yang lebih baik lagi. Betul. Terus kaitannya misalkan kaitannya dengan ini ya. Ini kan ada disebutkan 3 ya. 3 itu dan satu ini kan anak-anak gitu ya. Betul. Kaitannya dengan anak-anak ini gimana? Nah, kalau anak ini memang ada satu undang-undang khusus buat Bapak sini, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau bisa disebut Undang-Undang SPPA, nomor 11 tahun 2012. Nah, khusus untuk anak, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan melakukan pendampingan dari pra-justisia sampai pos justisia. Jadi dari mulai dia di BAP oleh penyidik, kemudian sampai tahap serah terima kejaksaan tahap 2, kemudian sampai ke pengadilan, kemudian sampai semisal dia pun masuk LPKA atau lapas anak sampai program mereka selesai. Itu satu. Atau yang kedua, ada namanya sekarang untuk pidana anak yang pasalnya tuntutan maksimalnya di bawah 7 tahun, bisa dilaksanakan diversi namanya. Diversi atau biasa kita sebut musyawarah mediasi kalau di masyarakat awam tuh kita bisa nyebut namanya mediasi. Nah, dalam diversi ini petugas Bapas bertugas melakukan penelitian untuk mencari akar penyebab kenapa tindak pidana ini ada terhadap anak. Nah, dari situlah kita akan menyusun rekomendasi berdasarkan asesmen, ada instrumennya, Bang. Instrumen asesmen psikologisnya kepada anak, kira-kira apa kepentingan terbaik untuk anak yang harus kita kedepankan. Biasanya kita melakukan pengalihan hukuman dari penjara. Yang paling sering kita berikan adalah hukuman yang pelayanan sosial. Jadi anak-anak yang melakukan tindak pidana atau anak nakal ini jangan dipenjara, tapi dikasih tindakan-tindakan yang lebih mendidik, karena lebih mengedukasi. Penjara bukan tempat anak-anak. Betul. Jadi memang pelayanan masyarakat ini apa ya? Biasanya kami bawa ke kelurahan,
atau ke polsek, Oh, ya kan, mereka untuk membantu. membantu di sana, Kerja kerja di sana, juga. Jadi mereka sadar. membersihkan, ya kan, atau mungkin membantu membuatkan kopi teh di saat pagi sambil diberikan nasihat dari perangkat desa atau dari petugas polsek Supaya mengubah diri lah ya. Betul, ada juga di pesantren Bang, kita di ya. pesantren atau lembaga seperti ini, panti asuhan. Panti asuhan. Diajak untuk berkegiatan sosial di panti asuhan. Membantu di sana. Membantu di sana. Bisa dilakukan. Iya, kegiatan-kegiatan di panti asuhan. Sehingga mereka punya nilai positif lah ya. Betul, berguna, lebih edukatif, lebih rehabilitatif. Jadi Bapas ini punya peran yang sangat sentral ya, terutama untuk membina para narapidana yang sedang dalam proses bebas murni ya. Betul. Dalam proses bebas murni. Yang kedua itu juga menyangkut tentang pendampingan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan fungsi peran yang lainnya apa? Muslim. Fungsi utamanya pertama adalah tadi kita bicara penelitian kemasyarakatan. Yang kedua ada pengawasan ketika mereka sudah mendapatkan program. Ketiga pembimbingan. Kemudian pendampingan untuk anak-anak. Pembimbingan, pendampingan. Yang terakhir kita ada namanya sidang TPP, Bang. Ada sidang TPP itu majelis di mana kita membahas kasus-kasus ini, Bang. Bagaimana cara mengatasi masing-masing dari petugas kita menyampaikan kondisi klien dan dibahas di sidang itu. Tindakan apa atau rekomendasi apa yang tepat untuk klien ini. Jadi kami punya sidang juga di dalam kantor. Semacam gelar perkara gitu kan? Ya kurang lebih Bang. Jadi kami menyampaikan latar belakang mereka, kondisi kenapa. Pun dari sidang TPP-nya apa terhadap narapidana? Nanti rekomendasi Bang. Jadi rekomendasi yang diberikan kepada narapidana atau kepada ABH itu adalah rekomendasi hasil sidang TPP. Jadi majelis. Jadi rekomendasinya bisa apa? Bisa kemudian menghentikan proses pembebasan bersyaratnya. Apakah kemudian bisa mengembalikan yang bersangkutan yang awalnya diberikan pembebasan bersyarat kemudian dikembalikan lagi ke pemasyarakatan karena dianggap tidak sesuai, tidak penilaiannya negatif, tidak semakin baik, gitu, sehingga perlu lagi dibina lagi di dalam, atau memang dipercepat proses pembebasannya. Nah, kalau dalam sidang TPP ini pertama yang kita bahas adalah mereka layak tidak diberikan program. Ya, itu satu, disampaikan kelengkapan secara administrasi, kemudian kelengkapan secara teknis di luar seperti penjamin, keluarga yang menerima, layak atau tidak. Kemudian yang kedua itu pencabutan Bang kalau mereka tidak wajib lapor 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Apabila mereka tidak melapor, dicabut setelah diberikan SP1, SP2, ternyata tidak ada perbaikan, kita lakukan pencabutan, kemudian nanti mereka akan dibawa lagi masuk ke lapas. Itu yang melakukannya siapa? Polisi apa? Yang menangkap lagi sebenarnya kalau dalam mekanisme hukum kan bisa polisi dan kejaksaan. Kita jadi merekomendasikan kepada kejaksaan atau kepolisian untuk kemudian membawa yang bersangkutan lagi untuk ditempatkan di lembaga pemasyarakatan lagi. Oh, jadi cukup serius ya? Cukup serius sebenarnya. Sehingga para narapidana yang sedang dalam proses reintegrasi sosial ini tidak bisa main-main ya? Tidak bisa main-main. Mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan ini adalah kesempatan emas sebenarnya bagi mereka. Harus betul-betul dimanfaatkan. Terus kemudian untuk alumni narapidana itu ada nggak komunitas yang kemudian membina mereka atau yang mengorganisasikan mereka di Pontianak? Kalau di Pontianak beberapa sih ada Bang, kayak yang sudah kita jadikan mitra juga. Ya, supaya dengan organisasi ini mereka bisa tersalurkan lah. Iya. Bakat, terus kemudian juga bisa tersalurkan kalau mereka memang mencari pekerjaan atau apa kan bisa diinformasikan macam-macam misalkan. Jadi semacam wadah bagi mereka supaya mereka ini tujuannya adalah tidak mengulangi lagi perbuatan mereka ini dan kemudian bisa berkontribusi terhadap pembangunan di tempat mereka tinggal itu. Kalau wadah yang selama ini ada ya Bang yang sudah berjalan itu dari
apa unsur masyarakat malah seperti Love Borneo yang jadi mitra kita. Love Borneo mereka juga menampung. Kemudian kalau di tingkat nasional Bang ada namanya Yayasan Jera sebenarnya. Yayasan Jera ini mereka yayasan cukup besar. Bahkan mereka beberapa kali melakukan kegiatan-kegiatan di dalam penjara dan di luar penjara. Nah, cuma memang belum sampai ke sini Bang. Kalau Jera ini bahkan mereka punya sekolah barista untuk mantan-mantan napi. Kopi ya? Iya, sekolah barista, mereka punya coffee shop yang dikelola oleh mantan narapidana. Kemudian kesenian berkolaborasi beberapa dengan artis. Seperti terakhir itu kan dengan Iwake, seorang rapper. Oh itu Iya, rapper. Kemudian mengadakan konser di Cipinang. Itu dari Yayasan Jera. Kemudian ada juga kegiatan seperti di Bali itu. Sharing SID itu. Jadi, itu juga ikut berkontribusi mantan di situ, dia bikin kegiatan, bahkan bisa punya lagu di sana. Bisa punya lagu juga. Iya, ada lagu, bikin lagu. Kalau yang di Jakarta yang besar itu kan Yayasan Jera, sampai ke Nusa Kambangan juga nih. Oh gitu. Nah, harapannya di Pontianak akan ada komunitas atau wadah-wadah serupa semakin banyak. Yang kemudian bisa menampung lah ya. Betul. Para mantan-mantan ini. Betul. Dan, kemudian tidak menimbulkan rasa rendah diri lah ya. Betul. Mereka, karena ada kesempatan. Betul. Karena sebenarnya narapidana itu seperti Bang Surahmin tadi sampaikan, ketika keluar mereka butuh adaptasi lagi. Benar. Jadi dan itu perlu dibantu. Bahasa psikologinya tuh mereka daya lentur sosialnya berkurang, Pak. Benar. Daya lenturnya berkurang, jadi lebih sensitif, cenderung lebih mungkin emosional. Kemudian tidak percaya diri, lebih minder. Nah, ini yang perlu kita dukung. Kita harus dukung. Jadi kalau dari pemerintah kita mengenal ada istilahnya mekanisme penal. Nah, masyarakat bisa juga dari non penal. Tindakan preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Itu akan sangat match jika penal dan non penal bisa bareng. Maka sistem peradilan pidana sekarang ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk ikut andil di dalamnya melalui mitra Pokmas Bipas Bamas. Demikian Sobat Hukum, bincang-bincang kita dengan Bang Husni dari Bapas kelas 2 Pontianak. Terakhir kita minta closing statement dari Bang Husni untuk saluran LBH channel ini. Oke. Untuk saluran-saluran komunitas seperti ini Bang, apalagi lembaga bantuan hukum itu menurut saya sangat penting sekali untuk mengadakan seperti ini. Pertama untuk edukasi, agar masyarakat lebih teredukasi, lebih terbuka akses informasi tentang hukum. Kemudian mari bersama saling mengajak. Jika ada saluran-saluran seperti ini, tentu masyarakat akan semakin banyak akses informasi yang masuk. Masyarakat akan semakin terdidik, teredukasi. Jadi harapannya masyarakat demokratis yang rasional dan sadar hukum itu terwujud. Jadi wadah-wadah saluran seperti ini memang sangat strategis kita butuhkan di era keterbukaan informasi. Itu Bang. Jadi saya ucapkan selamat untuk channel LBH Yakusa agar terus bisa berkarya, melakukan edukasi kepada khalayak ramai agar semakin sadar hukum, kemudian masyarakat yang demokratis, rasional, dan sadar hukum itu benar-benar bisa terwujud. Amin. Terima kasih Bang Husni. Demikian bincang-bincang kita dengan Bang Husni Mubarak dari pembimbing kemasyarakatan ahli pertama Bapas kelas 2 Pontianak. Sobat Hukum dapat mendukung saluran LBH Yakusa Channel ini dengan like, share, komen, subscribe supaya channel ini terus bisa berlanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.